Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hai. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi edukasi kepada teman-teman semua tentang kondisi perbankan dari sebelum deregulasi hingga masa kondisi perbankan terkini. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Sertika yang akan menjadi moderator pada pembahasan video kali ini. Dan perkenalkan pula teman di sebelah saya. Saya Sabania Nur Rasida. Dan juga Saya Yulia Nur Aini. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujadid, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nilfatri MH. Kehidupan perbankan di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda, yaitu ketika VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie beroperasi di Nusantara. VOC selain sebagai lembaga perdagangan juga melaksanakan fungsi lembaga keuangan yang kemudian berkembang menjadi fungsi bank-bank umum. Perbankan pada masa sebelum pertengahan abad 19 sebagian besar dilakukan oleh De Javaasche Bank atau Bank JB yang merupakan bank resmi pemerintah Belanda. Pada saat pendudukan Jepang, JB menjadi bank sentral yang dikuasai pemerintah Jepang. Masa setelah kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 membawa angin segar bagi Indonesia untuk menggerakkan perbankan dengan melakukan nasionalisasi bank-bank yang ada, tak terkecuali De Javaasche Bank. Selama beberapa tahun berfungsi lagi sebagai bank sentral, meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing, mengingat hal-hal demikian maka dilakukan nasionalisasi De Javaasche Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javaasche Bank. Undang-undang tersebut disahkan tanggal 6 Desember tahun 1951. Saat ini Bank JB menjadi Bank Indonesia atau BI yang merupakan bank sentral atau induk bank-bank lain. Secara garis besar ada 5 periode perbankan Indonesia. Yang pertama, kondisi perbankan Indonesia sebelum masa deregulasi. Yang kedua, kondisi perbankan Indonesia setelah masa deregulasi. Yang ketiga, kondisi perbankan Indonesia masa krisis ekonomi. Yang keempat, kondisi perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi. Dan yang terakhir, kondisi perbankan terkini. Baiklah, kita masuki kepada pembahasan yang pertama, yaitu kondisi perbankan di Indonesia sebelum masa deregulasi. Deregulasi. Teman-teman asing gak sih dengan kata deregulasi? Atau teman-teman sekalian ada yang sudah tahu nih apa itu deregulasi? Nah, bagi teman-teman yang gak tahu dengan deregulasi, deregulasi adalah aturan atau sistem untuk menghilangkan atau mengurangi suatu aturan yang menghambat aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal persaingan dan juga pasar bebas. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum masa deregulasi. Nah, masa ini dimulai sejak tahun 1980. Adapun beberapa kondisi perbankan di Indonesia sebelum masa deregulasi, yaitu yang pertama, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas perbankan di Indonesia. Pada saat itu hanya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua, instrumen pasar uang terbatas. Yang ketiga, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KLBI kepada bank tertentu. Yang keempat, bank swasta sedikit. Yang kelima, bank banyak menanggung program pemerintah. Yang keenam, sulitnya pembangunan bank baru. Yang ketujuh, persaingan antar bank tidak ketat. Yang kedelapan, birokrasi bank rumit. Yang kesembilan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tergolong rendah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, mobilisasi dana masyarakat rendah. Kondisi perbankan di Indonesia setelah deregulasi.
Masa ini terjadi pada akhir tahun 1990, di mana pada saat itu tingkat inflasi tinggi sehingga mobilisasi dana tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasinya, pemerintah mengambil kebijakan beberapa deregulasi di sektor real dan juga moneter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Yang ketiga, tingkat persaingan bank semakin kuat. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Yang kelima, kepercayaan masyarakat kepada bank meningkat. Yang keenam, mobilisasi dana melalui sektor perbankan semakin besar. Namun kondisi ini tidak berjalan atau bertahan lama. Kondisi perbankan Indonesia pada masa krisis ekonomi. Masa ini terjadi pada tahun 1997, dan kondisi yang terjadi pada saat krisis ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat di dalam hingga luar negeri terhadap perbankan di Indonesia itu menurun drastis. Yang kedua, sebagian bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya aturan perundang-undangan yang baru. Yang kelima atau yang terakhir, jumlah bank menurun. Setelah berakhirnya masa krisis ekonomi, ada lagi kondisi perbankan Indonesia pasca krisis ekonomi. Oke, kondisi yang terjadi pada saat pasca krisis ekonomi adalah yang pertama, selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia. Yang kedua, serangkaian rencana dalam komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja perbankan. Yang keempat, penyaluran dana masyarakat yang lebih baik sebagai perantara keuntungan dengan prinsip kehati-hatian. Kondisi perbankan terkini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan kondisi perbankan nasional saat ini dalam kondisi stabil, didukung dengan likuiditas yang sangat besar. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh tinggi sebesar 10,57%. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan kenaikan DPK dalam kondisi normal yang rata-rata tumbuh di kisaran 6-7%. Kondisi permodalan perbankan juga terletak pada level yang cukup kuat dengan tingkat rasio kecukupan modal sebesar 24,5%. Pertumbuhan kredit pada Januari tahun 2021 juga mengalami perbaikan. Kredit pada awal tahun ini mengalami pertumbuhan positif meski masih dalam fase kontraksi sebesar minus 1,9. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit penjelasan dari kami tentang kondisi perbankan sebelum deregulasi hingga masa kondisi terkini. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Dewi Sartika. Saya Sabanya Nurasida. Saya Yulia Nur Aini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.